Kenapa kok orang Asia lebih banyak menderita diabetes? Kita lihat pola makan dulu deh. Kita di Asia itu kita cenderung ke kurang bergerak. Dari kedua ini, dari tadi nutrisi dan gerak, akibatnya secara postur banyak visceral fat kita ya itu tinggi. Nah, visceral fat itu nggak bisa hilang dengan disuntik-suntik yang buat ngurusin badan gitu, nggak bisa. Jadi mesti gimana, Dok? Karena visceral fat itu sumber utamanya ya dari makanan yang tinggi gula atau tinggi karbonya. Halo The Healthier, balik lagi kita di Klinik Dr. House Broadcast, The Lifestyle Clinic. I'm Reno, your host. Sekarang sama Dr. Grace. Hai dokter. Semoga selalu sehat dokter. Amin. Amin. Oke, Dok, aku baca berita dok ya. Kenapa ternyata kasus diabetes itu banyak terjadi di Asia? Kenapa orang Asia lebih banyak menderita mengalami diabetes? Berarti begitu pertanyaannya. Oke, itu statistiknya begitu ya? Yes. Oke. Sebenarnya sih nggak tahu ya kalau itu statistik yang sekarang ya bisa sih, cuman kayaknya sih ntar lama-lama sih Asia atau Eropa kayaknya sih ntar lama-lama sama. Tapi kita jawab dulu pertanyaan yang ini. Kenapa kok orang Asia lebih banyak menderita diabetes? Kita lihat pola makan dulu deh. Oke. Ya. Kalau pola makan orang Asia itu, ingat nggak, kita itu basicnya karbohidrat. Makan nasi. Ya, kita kan makan nasi. Ingat nggak dulu waktu kecil aja kalau makan yang nggak habis yang disuruh dihabisin nasinya. Takut nasinya nangis. Ya, bukan lauknya ya. Jadi kita sampai sekarang terbiasa mengutamakan karbohidrat ya. Kita tahu bahwa karbohidrat itu ketika dicerna berakhir menjadi gula ya. Jadi meningkatkan kadar insulin dalam tubuh kita. Dan pola makan karbohidrat itu banyak yang tidak disadarin sebetulnya. Contohnya ya kayak gini. Makan nasi uduk, lauknya bihun, ya, terus sambal goreng kentang. Semua karbo. Ya, karbo, pakai kerupuk, karbo lagi ya. Terus minumnya teh manis, karbo lagi gitu ya. Jadi sempurna. Iya, sempurna banget. Jadi pola makan yang seperti itu. Atau ya, kita makan misalnya ada protein nih ayam, tapi taunya pakai saus. Kan saus itu karbo juga. Karbo itu gula ya. Kecap juga dong. Kecap, saus, mayonaise gitu. Itu tuh banyak mengandung karbo gitu kan. Jadi no wonder kalau Asia jadi akhirnya betul. Jadi kita terfokus emang intake karbonya cukup tinggi ya. Jadi itu yang mau kita switch. Kita selalu menghimbau untuk intake protein lebih tinggi. Kalau kita lihat orang-orang Western ya, dia kalau makan lebih ke protein kan, steak, ya daging, ya kan, daging-dagingan, terus nanti paling mereka pakai ya let's say mashed potato atau corn atau apa segala macam, sehingga mereka udah lebih fokus ke protein. Itu kalau yang benar. Walaupun generasi sekarang mereka jadi lebih ke karbo, tapi bukan nasi gitu kan. Mereka karbonya dalam bentuk simple carbs ya. Jadi kayak misalnya minuman. Sekarang mereka kan ya minuman let's say minuman keras ya, bir dan lain-lain itu kan karbo ya. Terus jajan-jajanan yang sekarang high sugar ya ujung-ujungnya karbo gitu kan. Tapi kalau dilihat pola makan kita yang timur dan yang barat itu memang agak sedikit perbedaan. Kita lebih fokus ke karbo, mereka lebih fokus ke protein. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita di Asia itu ya kita cenderung ke kurang bergerak sebetulnya ya. Aku nggak tahu kalau di daerah mungkin geraknya masih jauh lebih banyak daripada orang di Jakarta. Kita tuh lebih banyak ke arah sedentary. Misalnya gini, kalau di luar public transportation lebih dipakai daripada private ya. Jadi kalau kita kan kalau yang nggak punya mobil naik ojek. Ya kan mau ke depan dikit manggil ojek. Nggak mau jalan kaki. Sementara kalau di luar ya lebih banyak jalan. Jadi geraknya juga di kita agak kurang ya. Aktivitas banyak duduk ya.
Terus memang itu pengaruh banget ke energi yang dikeluarin, energi yang masuk full gula, energi yang dikeluarin sedikit, ya kan? Sehingga dari kedua ini, dari tadi nutrisi dan gerak, akibatnya secara postur banyak kita tuh visceral fat kita ya itu tinggi. Pada Dok, orang jelasin dulu dong visceral fat itu ya. ada di mana sih, Dok? Visceral fat itu timbunan lemak di antara organ ya, di antara oke. organ sampai nanti kelihatannya perutnya buncit. Oh, oke. Ya. Memang fat itu ada yang subkutan fat, yang fatnya di bawah kulit, dan ada yang di visceral. Visceral tuh artinya organ dalam, organ viscera. Organ viscera itu jeroan lah kita, ya. Nah itu organ viscera. Nah itu antara usus, di hati, itu dibungkus lemak jantung, dibungkus sama karena pernah lihat ya, itu kebungkus semua, itu yang disebut visceral fat. Nah visceral fat itu nggak bisa hilang dengan disuntik-suntik, yang buat ngurusin badan gitu, nggak bisa. Jadi mesti gimana, Dok? Visceral fat itu bergantung banget sama lifestyle. Ya, visceral fat itu harus dari lifestyle. Dietnya harus tinggi protein, rendah karbohidrat ya. Jadi karena visceral fat itu sumber utamanya ya dari makanan yang tinggi gula atau tinggi karbonya. Nah, itu jadi ada 3 itu yang banyak di Asia sehingga membuat kita itu kasusnya lebih banyak terjadilah diabetes itu di Asia. Begitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya simpel sih penjelasannya. Cuman itu doang. Jadi kalau kita nggak mau diabetes, kebiasaan pemilihan makan mengutamakan protein ya. Terus sebenarnya sih intinya gini, kita tuh memang sekarang gizi seimbang ya, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Kita kan ke arah gizi seimbang. Memang kalau ke arah gizi seimbang jelas misalnya proteinnya ya 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan, atau kalau mau simple daripada susah ngali-ngalinya anggap aja 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau kayak aku berat badannya let's say 48 ya berarti aku harus makan sehari itu 48 gram protein. Nah itu yang suka tidak kita lakukan. Dan kalau udah makan protein 48 gram sehari ya, bukan sekali makan, itu rasa kenyang lebih lama sebenarnya. Jadi kita bawaan mau ngemil itu nggak ada, berkurang. Iya. Gitu. Relatif nggak ada bahkan ya, Dok ya, sudah terpenuhi. Gitu. Paling minum air putih kalau mau gitu kan. Memang mesti latihan. Iya. Sesimpel itu ya ternyata, Dokter ya. Oke, jadi sebenarnya permasalahannya kayaknya rumit banget. Kenapa di Asia terjadi banyak kasus diabetes? Tapi ternyata Dokter Grace sudah menjelaskan sederhana kok. Iya. Dari kebiasaan makan. Jadi jangan nyalahin, ini berarti genetiknya orang Asia, genetiknya nggak usah susah-susah. Usah ribet-ribet mikirin genetik. Jadi kebiasaan aja. Oke, healthier. Dari penjelasan Dr. Grace, mestinya kita sudah bisa menyimak dan mestinya kita sudah bisa menerapkan pada pola hidup kita sehari-hari ya, Dok ya. Supaya ntar kita beritanya beda lagi. Ternyata Asia itu bebas dari diabetes, gitu ya, Dok. Gitu ya. Oke. Demikian Healthier dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.